saya Daryl G. Welcome to my channel. Halo, semangat pagi para pioneer Pi Network di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu and happy always, oke? Pada malam hari ini ya kita membahas tentang Pi Bridge. Nah, ini waktu saya sedang bicara sekarang ini jam setengah 8 kurang ya. Ini di Amerika, Central Amerika sedang ada acara live ya, online ya, yaitu AMA atau Ask Me Anything. Jadi sebuah interview online interaktif ya antara Pi Bridge ya teman-teman, antara Pi Bridge dengan ini teman-teman ya. Nah, Pi Bridge dan Ufin ya. Dan speakernya adalah Mr. Jenny Pham. Jenny Pham adalah CMO dari CRVN Capital. CMO itu adalah Chief Marketing Officer. Memang dia tugasnya untuk berhubungan dengan marketing ya, memasarkan, mempublish sebuah produk ya. Makanya dia menginterview segala sesuatu tentang Pi Bridge pada malam hari ini teman-teman. Yaitu siapa yang diinterview, yaitu duta dari Pi Bridge, duta dunianya ya, Pi Bridge Global, yaitu Mr. Johannes Old. Nah ya teman-teman, ini keren sekali. Nah, saya bersyukur sekali teman-teman ya di Pi Network ini, karena selalu muncul sesuatu yang memang dipersiapkan oleh core team ya. Mereka nampaknya silence, mereka nampaknya diam ya. Bahkan Nicholas Kokalis pun jarang dia berkomentar di medsosnya, di Twitter bahkan nggak pernah ya. Dia hanya berkomunikasi lewat di forum chat di akun Pi Network kita ya. Dan dia pun hanya menginformasikan sesuatu yang penting-penting aja. Nah, tapi mereka sebenarnya sangat-sangat bekerja keras teman-teman ya. Salah satunya mereka bekerja keras, mereka bekerja sama dengan Pi Bridge ini teman-teman ya. Nah, Pi Bridge itu apa sih teman-teman? Pi Bridge itu adalah jembatan lintas rantai pertama yang menghubungkan jaringan Pi dengan blockchain lain. Nah, teman-teman, menurut tim inti Pi atau Pi Core Team, selama tahap beta proyek, aplikasi bekerja dengan mensimulasikan proses penambangan yang akan berjalan dengan baik ketika Pi ini masuk ke mainnet. Ya, semoga aja betul ya, menurut informasi yang kita dengar ya, yang seliweran di medsos. Informasi dari China ya, akhir tahun ini yaitu Desember. Saya dengar lagi dari China ya, bocorannya tanggal 25 Desember, hari Natal. Wah, ini mantap, semoga benar ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, pengguna ini mengambil bagian dalam validasi blok dan menerima hadiah dalam koin Pi kita. Jadi ya, semoga hadiah atau bonus Pi yang sudah kita tambang selama ini segera bisa bernilai teman-teman ya. Nah, potensinya teman-teman, jaringan Pi kita. Nah, jaringan Pi ini menjadi viral teman-teman ya, secara global, karena komunitasnya, ekosistem ini mencapai 35 juta pengguna aktif ya sampai detik ini 2022. Nah, mungkin saya juga baca beritanya, setiap hari ada 300.000 orang baru ya, ada 300.000 pioneer baru yang terdaftar ikut menambang bersama-sama ya dengan handphone mereka ya. Jadi aplikasi ini tersedia di Android dan iOS dan dapat dijalankan oleh semua orang teman-teman melalui handphone ya. Nah, sejauh ini jaringan ini kan sejauh ini teman-teman, jaringan Pi Network ini mengumpulkan banyak pengikut melalui media sosial ya, ada di Twitter, di YouTube dan lain-lain, dan terus tumbuh ya teman-teman secara eksponensial dari hari ke hari. Jadi ini kekuatan yang tidak bisa disepelekan ya teman-teman ya. Nah, jaringan Pi sering dianggap sebagai penipuan ya, masih banyak kaum nyinyir ya di luar sana ya. Tapi teman-teman, kita tahu semua ya, dengan pembaruan terbaru oleh Pi Core Team tentang pengembangan sistem ya, salah satunya adalah pada saat ini kita bicara pada malam hari ini ya, Pi Bridge, di mana proyek ini membuktikan sebaliknya. Banyak orang yang berpikir negatif, tapi kita malah membuktikan semakin kuat Pi Network kita ya. Nah, peluncuran mainnet ini memungkinkan semua orang untuk membelanjakan koin Pi kita ya. Dan ada rumor teman-teman yang cukup bahwa beberapa pasar akan segera menerima pembayaran
dengan koin Pi kita. Nah, ini kan keren. Nah, aspek lain yang tidak dapat diabaikan teman-teman adalah kepercayaan yang kuat dari pengguna di Pi Core Team. Nah, jaringan Pi ini dianggap sebagai komunitas cryptocurrency terbesar teman-teman ya. Bagaimana tidak terbesar, karena 35 juta manusia, bahkan di Twitter aja ya, ini paling populer ya, nomor 7 di antara 10 cryptocurrency yang pernah dibahas di Twitter ya. Keren sekali Planeto kita ya teman-teman. Dan medsos kita betul-betul berandil besar ya dalam meningkatkan popularitas koin Pi kita. Nah, setiap kemajuan baru teman-teman di jaringan Pi ini diperbarui terus sampai detik ini teman-teman. Nah, secara keseluruhan teman-teman, upaya Pi Core Team dalam menjaga kepentingan pemegang koin kita ini itu tidak dapat disangkal. Mereka serius sekali ya teman-teman, untuk memperkuat kredibilitas mereka juga sebagai Pi Core Team ya. Nggak bisa menyepelekan orang-orang Stanford University ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jaringan terbuka Pi ini belum diluncurkan memang sekarang ini. Ini juga berarti bahwa Pi kita ini hanyalah jaringan tertutup atau enclosed network ya, dan tidak dapat berkomunikasi dengan blockchain lainnya. Belum dapat berkomunikasi dengan blockchain lainnya ya. Yang dapat dilakukan pengguna saat ini kita ini adalah mentransfer Pi kita atau peer to peer yang teman-teman mungkin pernah lakukan. Saya juga pernah melakukannya di video saya sebelumnya ya, membeli jaket yang saya cari-cari dengan membayar dengan koin Pi ya, peer to peer ini teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, setelah 3 tahun diluncurkan, ini Pi Crypto belum terdaftar di bursa kripto manapun ya. Betul, karena memang kita belum open mainnet ya. Meskipun koin Pi diperkirakan akan bernilai ya cukup besar, teman-teman tahu, bahkan global consensus value sebesar satu koinnya $314.159 ya. Semoga itu tercapai benar-benar teman-teman ya. Nah, jadi kita belum sebagai pengguna Pi kita belum dapat menikmati nilai apa yang kita kerjakan selama ini teman-teman. Menambang selama ini belum ada nilainya, belum ada kita dapat apapun ya. Selain itu, Pi belum dapat mengejar ketinggalan dengan blockchain lain dengan hanya sedikit platform yang dikembangkan ya teman-teman. Nah, pada tahun 2021 itu sebuah hackathon diadakan oleh Pi Core Team bagi pengembang untuk membangun platform di jaringan Pi ya. Dan beberapa proyek dinobatkan sebagai pemenang seperti Pi Mall ya, teman-teman tahu ya, dan lain-lain. Di antaranya sebagian besar adalah platform e-commerce. Ada juga game, ada juga bergerak di bidang layanan ya, seperti Pi2Go dan lain-lain. Nah teman-teman, Pi blockchain masih kekurangan platform yang benar-benar bisa mengeksploitasi aspek dari mata uang dari koin Pi kita. Nah, dari inilah makanya muncul Pi Bridge ya teman-teman ya, untuk menjembatani itu. Nah, sebuah tim pengembang di Selandia Baru ya, New Zealand ya, baru-baru ini memperkenalkan konsep baru ke komunitas Pi. Nah, konsep ini bagaimanapun teman-teman adalah yang umum di pasar cryptocurrency, yaitu jembatan blockchain. Nah, teman-teman. Nah, proyek mereka bernama Pi Bridge. Bridge itu ada jembatan ya. Pi Bridge artinya menjembatani Pi kita masuk ke dalam blockchain di pasar bebas kripto nanti. Tujuannya apa? Yaitu untuk membangun gerbang koneksi antara jaringan Pi dan lainnya ya, dimulai dengan salah satu yang paling populer, yaitu Binance Smart Chain, di mana malam hari ini sedang berlangsung ya. Semoga nanti kita bisa tahu hasil pembahasan atau wawancara pada Mr. Johannes Ott ya. Semoga nanti kita ke depan bisa, beberapa hari dari sekarang bisa kita lihat hasil apa dari obrolan mereka ya teman-teman. Nah, menurut tim pengembang, Pi Bridge ini adalah gerbang tanpa kepercayaan yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya. Jadi membuat Pi ini dapat diakses dan didekati oleh publik teman-teman, dan menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada semua pengguna Pi. Jadi ini kita bebas berseluncur dan tidak ada batasan teman-teman, keren sekali. Dan Pi Bridge ini memungkinkan data mengalir ya dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antar jaringan. Nah, ini juga merupakan teman-teman cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset yang sudah dikumpulkan selama ini. Nah, manfaat paling signifikan dari proyek Pi Bridge ini adalah meningkatkan skalabilitas kita teman-teman. Ya,
Dan pengguna Pi Network mendapat manfaat dari jembatan blockchain melalui kemampuan untuk menikmati lebih banyak lagi fitur-fitur dari platform yang berbeda seperti farming dan staking. Staking itu sudah ada di Bitcoin dan lain-lain ya. Jadi kalau kita juga ada sih lockup juga termasuk ya. Nah, bertukar Bitcoin dengan cryptocurrency ini keren ya teman-teman ya. Nah, menghindari scammers juga teman-teman. Jadi dengan kita bersyukur ya, produk-produk yang platform-platform yang muncul ini untuk mendukung Pi Network ini semua anti scammer. Nah, jadi kita untuk menjaga keamanan dari kita sendiri para pioneer ya. Dan otomatis juga transaksi lebih cepat dengan platform-platform pendukung Pi Network ini. Nah, beberapa contoh jembatan blockchain yang sukses lainnya membawa manfaat besar itu macam-macam ya, ada cross chain bridge, ada seller bridge dan lain-lain ya. Itu kita agak kurang familiar dengan itu. Tapi nggak apa-apa, itu hanya sebuah informasi aja. Nah, P-Bridge ini dikabarkan akan diperkenalkan bulan September kemarin teman-teman. Jadi sebenarnya ini bulan Oktober ini sudah mulai jalan ya. Bahkan sudah mulai sounding dan promosi pada malam hari ini di acara Binance Smart Chain ya teman-teman, yang sedang live sekarang ya. Kan cukup banyak perhatian dari dari waktu ke waktu setelah informasi bocornya berita P-Bridge akan launching bulan September kemarin. Nah, tim pengembangnya teman-teman adalah orang-orang yang memang ahli di bidang blockchain dan fintech teman-teman. Jadi ini bukan abal-abal ya, bukan kaleng-kaleng teman-teman. Nah, mereka belum mempublikasikan ya, identitas mereka untuk melindungi informasi pribadi. Tapi malam hari ini kita sudah tahu ya bahwa global ambassador dari P-Bridge sendiri namanya Johannes Oth. Nah, sejauh ini teman-teman, P-Bridge ini merupakan pelopor dalam memperluas nilai Pi ke dunia yang lebih luas. Jadi ke depan kita pasti pakai P-Bridge teman-teman ya, untuk memudahkan kita bisa mendapatkan nilai dan kita bisa berseluncur masuk ke pasar bursa kripto dengan mudah ya teman-teman ya. Ini tampaknya menjadi proyek yang paling diharapkan dalam komunitas pada bulan-bulan ini ya, menjelang open mainnet ya teman-teman ya. Biar akan menjadi proyek yang berarti untuk mendukung pengguna Pi dan mengatasi beberapa keterbatasan jaringan Pi kita saat ini. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, platform-platform yang muncul ini teman-teman, ini semua otomatis diajak bekerja sama oleh Pi-Core Team, bukan semata-mata kaleng-kaleng ya. Mereka semua memang dipakai oleh core team untuk memudahkan kita semua para pioneer untuk bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan menambang selama ini ya teman-teman ya. Semoga ke depan ya kita segera lebih tahu hasil dari wawancara dengan Mr. Johannes Oth pada malam hari ini. Nanti informasi mungkin akan kita dengar beberapa hari dari sekarang. Yang penting adalah semoga semua berjalan lancar dan open mainnet segera datang dan kita bisa menggunakan P-Bridge ini untuk kemudahan akses kita berseluncur di blockchain, Binance dan lain-lain ya teman-teman ya. Semoga kedepannya kita juga diberikan kesehatan supaya bisa menikmati rezeki ini dengan sehat and happy tentunya teman-teman ya. Mungkin gitu aja teman-teman video pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Teman-teman jaga kesehatan ya, karena sebentar lagi open mainnet ya. Jangan sampai open mainnet teman-teman malah meriang, sakit. Wah, kan nggak keren. Oke gitu teman-teman. Salam jeder Pi Network, dan sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you. Bye. Yeah. Siapkah kamu mencintainya? Siapkah kamu jatuh dalam letih